Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara Syiar Ramadan siswa madrasah yang kali ini berasal dari Mandua, Kota Payakumbuh. Semoga kegiatan kita ini mendatangkan manfaat dan dibalasi oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kegiatan syiar Ramadan kita akan menampilkan dua siswa madrasah, yaitu Fatimah Az-Zahra dan Muhammad Fadli Saidi. Untuk kesempatan pertama kita minta kepada Ananda Fatimah Az-Zahra, siswa kelas 10 jurusan IPK dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh, untuk membacakan tilawatil Quran atau tartil Al-Quran. Kepada yang terhormat Ananda Fatimah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an.
ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Fatimah Az-Zahra dengan bacaan kalam ilahi yang sudah dibacakan tadi. Mudah-mudahan ini makin menyejukkan dan makin menenangkan pikiran kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di hari ini. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya kita minta kepada Ananda kita yang kedua, yaitu Muhammad Rafli Saidi, untuk menyampaikan siraman rohani, ceramah, kuliah 7 menit atau lain sebagainya namanya istilahnya, di hadapan kita bersama kepada yang terhormat Ananda Muhammad Rafli Saidi, siswa kelas 11 PK pada MAN 2 Kota Payakumbuh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kidbi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita begitu besar, begitu indah, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Salawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likullin nabi da'watin mustajabah. Setiap nabi memiliki doa makbul. Doa Nabi Musa telah dipakainya. Doa Nabi Nuh telah dipakainya. Doa Nabi Isa telah dipakainya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu dia simpan untuk apa? Syafa'atan li ummati, syafaat untuk umatnya di yaumil akhir nanti. Lalu kita sebagai umat Islam bertanya, apakah kita telah melakukan hal yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, teriak para sahabat, "Hai Rasulullah, saatnya engkau berdoa kepada Allah untuk turun azab kepada orang kafir Quraisy." Lalu Nabi menjawab, "Wahai sahabatku, doa ini akan kusimpan. Untuk apa ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati." Lalu kita bertanya, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah menggerakkan bibir kita kepada yang lebih baik? Apakah kita telah bersolawat kepada beliau atau tidak?
Maka untuk itu, marilah sama-sama kita selalu berselawat kepada Nabi besar kita agar kita mendapatkan yang namanya syafa'atan li ummati, syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jelaslah bagi kita bahwasannya di sini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Di sini bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Selagi kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saking wajibnya, apabila kita berhalangan, apabila kita ada suatu kendala dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita wajib untuk menggantinya di bulan-bulan lainnya. Maka pada bulan suci Ramadan ini kita jadikanlah momentum ini sebagai melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah 183 ada 4 makna yang bisa kita ambil. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Bulan silaturahmi. Jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci, bulan yang tempat kita untuk bersilaturahmi. Ada sebuah kisah, ada seorang bapak, dia tidak sholat di masjid yang sama. Subuh pertama, dia sholat di masjid nan lain. Subuh kedua, dia sholat di masjid yang lain juga. Pindah-pindah dia setiap subuh. Lalu bertanyalah temannya, wahai temanku, kenapa engkau tidak sholat di masjid yang sama? Lalu apa kata si bapak ini? Wahai temanku, aku ingin menyambung silaturahmi. Karena dengan silaturahmi ini kita bisa memperbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Kita bisa menjalin, kita bisa menengok saudara-saudara kita yang lain. Maka sungguh mulialah bapak ini. Dia mau menyambung silaturahmi dengan berpindah-pindah dalam melaksanakan ibadah sholat. Padahal rumahnya begitu dekat dengan masjid. Tetapi dia rela untuk berpindah-pindah. Untuk apa? Untuk menyambung silaturahmi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak mau pindah masjid ini karena apa? Karena satu malam satu juz. Tapi ada juga orang yang tidak mau pindah karena satu malam ayatnya ayat-ayat pendek saja. Maka kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa karena telah biasa. Biasa satu juz, tidak main ayat-ayat pendek. Terbiasa ayat-ayat pendek, maka berat rasanya satu juz satu malam. Maka hendaklah kita menyambung silaturahmi pada bulan suci Ramadan ini. Man ahabba ayyubsattaru lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Maka banyak pun tarawih kita, banyak pun witir kita, la yadkhul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang tidak menyambung silaturahmi. Maka sambunglah silaturahmi ini.
Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, maka memperbaikilah diri kita dengan cara menyambung silaturahmi. Tapi kadang kawan-kawan kita ngundang kita untuk buka berpuasa, niat awal kita hanya untuk menyambung silaturahmi, tetapi dia rusak dengan menyombongkan harta-harta bendanya. Kawan-kawan sekolah kita reunian, niat hati hanya untuk menyambung silaturahmi, tetapi dia memenggakkan hal-hal yang megah di depan kita. Jam baru, kalung baru, semuanya baru. Dia sombongkan di depan kita. Maka janganlah kita rusak silaturahmi ini dengan cara hal-hal seperti itu. Karena kita boleh menyambung silaturahmi dengan reunian sekolah. Boleh kita menyambung silaturahmi ini di masjid. Kita boleh menyambung silaturahmi ini di mana-mana saja. Tetapi janganlah rusak dengan hal-hal yang sifatnya merusak silaturahmi. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Tetapi kalaulah hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Maka obat dari hati yang sakit ialah memaafkan, sambung silaturahmi yang rusak. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua adalah bulan ibadah. Maka bisa dikatakan orang yang tidak beribadah di bulan-bulan yang lain, maka faqad hurim baginya. Maka dia tidak akan pernah bisa meningkatkan atau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalaulah di bulan yang lain dia tidak sholat sunnah, maka di bulan suci Ramadan dia pasti juga tidak akan sholat sunnah. Kalau di bulan yang lain dia tidak bersedekah, pasti dia tidak bersedekah di bulan suci Ramadan. Maka seperti itulah hukum-hukumnya. Maka kita harus membiasakan diri kita, kita latih diri kita untuk selalu menjadi orang-orang yang baik, yang soleh dalam kehidupan kita. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita di bulan suci Ramadan ini kebanyakan kita tampak. Bisa dikatakan 1 sampai 10 malam pertama itu adalah babak penyisihan. Dan ujung-ujungnya tinggal juara bertahan 1, 2, dan 3. Dan subuh Idul Fitri tinggal hanya Bapak Imam itu sendiri. Ini kan sayang kita melihatnya. Maka kita harus memakmurkan masjid ini dengan cara beribadah. Kalaulah bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita berlatih, maka keluar dari bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang terlatih hendaknya. Karena bisa dikatakan kalau ayam dimasukkan ke dalam rumahnya selama 1 bulan, kurang dari 1 bulan, dia tahu di mana tempat pulangnya. Tapi manusia yang diberikan akal oleh Allah, udah Allah berikan tempat untuk berpulang ke masjid, maka hendaklah manusia ini tahu kemana tempatnya akan berpulang. Kalau azan sudah berkumandang, maka dia tahu di mana dia harus beribadah. Maka mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita melatih diri agar kita nantinya bisa mendapatkan titel takwa di akhir Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun amalan-amalan yang ada dalam bulan puasa, bulan suci Ramadan ini secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah siam. Apa itu siam? Menahan makan, menahan minum, menahan semuanya. Mulai dari menahan mata, menahan kaki, menahan mulut, semuanya yang ditahan yang mengandung dengan nafsu kita tahan semuanya. Ada yang kedua namanya beribadah. Beribadah di bulan suci Ramadan ini begitu indah. Mulai dari qiyamul lail, mulai dari baca Al-Quran, mulai dari yang sunnah-sunnah, semuanya. Sedekah, semuanya. Pokoknya kita harus beribadah di bulan
suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, salat dan beribadah lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk membaca sejarah-sejarah di masa lampau. Bagaimana umat Nabi Yusuf, bagaimana umat Nabi Isa, bagaimana kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah semuanya kita baca. Untuk apa? Untuk kita dapat mempelajarinya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pelajaran yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Maka hendaklah kita bisa membaca sejarah-sejarah masa lampau. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang kita cari di bulan suci Ramadan ini ialah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluar kita di bulan suci Ramadan ini, kita terlatih dan kita mendapatkan titel takwa nantinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dapat kita ambil kesimpulan, ada 4 makna yang terkandung di dalam Al-Baqarah 183. Yang pertama, bulan silaturahmi. Yang kedua, bulan beribadah. Yang ketiga adalah tempat kita untuk membaca sejarah-sejarah masa lalu. Yang keempat adalah titel takwa kita. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bisa menjadi bermakna, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Muhammad Rafli Syaidi. Selanjutnya kita kedatangan teman kita yang lain, yaitu Ananda Tasha Salsabila, siswa kelas 10 jurusan ilmu IPK dari Mandua Kota Payakumbuh. Kita minta Ananda Tasha untuk membacakan tartil Al-Quran di hadapan kita bersama sebagai penutup kegiatan syiar Ramadan kita pada kesempatan hari ini. Kepada Ananda Tasha Salsabila, siswa kelas 10 Man 2 Kota Payakumbuh, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma
أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Tasya Salsabila. Semoga dengan bacaan tadi kita semua yang mendengarkan dan terutama Tasya yang membaca mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berakhirnya pembacaan tartil Al-Qur'an oleh Tasya tadi, maka berakhir kegiatan kita pada kesempatan syiar Ramadan siswa madrasah oleh bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan hari ini. Kami sebagai pengantar kata pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar MAN 2 Kota Payakumbuh atas dukungannya pada kesempatan hari ini. Dan mungkin besok hari dan hari-hari ke depan kita juga mengharapkan dukungan dari siswa-siswa madrasah dari madrasah-madrasah yang lainnya, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, untuk menampilkan siswa-siswi berprestasinya baik di bidang tartil Al-Qur'an, tilawah Ramadan, tilawah Al-Qur'an maupun ceramah Ramadan di hadapan kita bersama. Dapat kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa kegiatan syiar Ramadan kita ini berisi kegiatan-kegiatan ceramah Ramadan oleh siswa madrasah, tartil Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an yang diisi oleh baik oleh siswa madrasah, guru-guru maupun kepala madrasah. Baik, terakhir dari kami sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar MAN 2 Kota Payakumbuh. Terima kasih kepada Bapak Sahidin sebagai kepala madrasah. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Rafli Saidi, Ananda Fatimah Az-Zahra dan Ananda Tasya Salsabila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.